Pernahkah sobat berpikir tentang bagaimana psikologi mempengaruhi cara kita berhubungan dengan uang? Dalam buku The Psychology of Money, Timeless Lessons on Wealth, Greed, and Happiness, Morgan Housel, seorang mantan kolumnis keuangan di The Motley Fool dan The Wall Street Journal, mengajak kita untuk menyelami pelajaran penting tentang uang, kekayaan, dan kebahagiaan yang didasarkan pada perilaku manusia dan psikologi. Buku ini tidak memberikan tips atau trik cepat untuk menjadi kaya, tetapi menawarkan wawasan yang jernih dan mudah dipahami tentang bagaimana kita dapat mengerti dan mengelola keuangan kita dengan bijak. Dengan gaya penulisan yang profesional namun ringan, Housel berhasil menarik perhatian pembaca dari berbagai latar belakang, membuat topik yang rumit menjadi mudah dimengerti dan relevan bagi semua orang. Ayo, mari kita pelajari bersama bagaimana psikologi dapat mempengaruhi keputusan keuangan kita dan membawa kita menuju kehidupan yang lebih bahagia dan sejahtera. Ketika berbicara tentang investasi di pasar modal, satu pelajaran penting yang harus kita pahami adalah bahwa keberhasilan finansial tidak semata-mata tergantung pada seberapa pintar kita secara finansial, tetapi lebih pada bagaimana kita berperilaku dengan uang. Morgan Housel dalam bukunya, The Psychology of Money, menekankan bahwa perilaku lebih sulit diajarkan, bahkan kepada orang yang sangat cerdas. Ini berarti, meskipun kita memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam berinvestasi, jika kita tidak bisa mengelola emosi dan perilaku kita dengan baik, kita bisa saja membuat keputusan yang tidak bijak dan merugikan. Dengan gaya penulisan yang ringan, namun profesional, Housel mengajak kita untuk memahami betapa pentingnya memiliki disiplin dan kesabaran dalam berinvestasi di pasar modal, serta bagaimana mengatasi godaan untuk membuat keputusan impulsif yang dapat merusak tujuan keuangan kita. Ketika kita terjun ke dalam dunia investasi melalui pasar modal, penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki pandangan yang unik tentang uang yang dipengaruhi oleh generasi, tempat tumbuh, dan pengalaman hidup mereka. Morgan Housel dalam The Psychology of Money menekankan bahwa tidak ada yang benar-benar gila dalam pandangan keuangan seseorang, karena semua itu berakar pada pengalaman pribadi. Ini berarti, keputusan finansial yang kita buat mungkin berbeda dari orang lain, tetapi hal itu tidak berarti salah. Housel mengajak kita untuk lebih menghargai perbedaan pandangan dan belajar dari berbagai perspektif yang ada. Memahami bahwa setiap orang membawa pengalaman dan cerita hidup mereka ke dalam dunia investasi dapat membantu kita lebih bijaksana dalam membuat keputusan finansial dan lebih berempati terhadap orang lain. Dalam mengelola investasi di pasar modal, terkadang lebih baik bersikap wajar daripada selalu rasional. Dalam The Psychology of Money, disoroti bahwa orang membuat keputusan keuangan yang wajar berdasarkan tujuan dan impian mereka, yang mungkin tidak selalu rasional secara matematis, tetapi masuk akal secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan finansial yang kita buat seringkali didorong oleh aspirasi dan kebutuhan pribadi yang unik, dan bukan hanya kalkulasi angka semata. Housel mengajak kita untuk memahami bahwa mengambil keputusan keuangan yang terasa benar secara pribadi bisa lebih penting daripada mengejar kesempurnaan matematis, karena pada akhirnya, kesejahteraan dan kebahagiaan kita yang menjadi taruhannya. Ketika berbicara tentang investasi di pasar modal, penting untuk memahami bahwa kekayaan yang sebenarnya bukanlah barang mewah yang terlihat, tetapi aset finansial yang belum dikonversi menjadi barang. Dalam The Psychology of Money, dinyatakan bahwa kekayaan adalah pilihan dan fleksibilitas yang belum kita gunakan. Housel mengajak kita untuk melihat kekayaan dari sudut pandang yang berbeda, di mana memiliki aset yang bisa kita andalkan di masa depan, jauh lebih bernilai daripada memamerkan kemewahan. Ini menekankan pentingnya memiliki rencana keuangan yang memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang fleksibel dan strategis dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Dalam konteks investasi di pasar modal, The Psychology of Money menekankan bahwa kekayaan tertinggi adalah kemampuan untuk mengendalikan waktu sobat. Bayangkan bangun setiap pagi dan dapat mengatakan, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan hari ini. Uang seharusnya tidak hanya menjadi alat untuk memperoleh barang-barang mewah, tetapi juga untuk memberi kita kendali atas waktu dan hidup kita. Housel juga mengajak kita untuk memahami bahwa tujuan utama dari mengelola keuangan dan berinvestasi adalah untuk mencapai kebebasan ini.
Ia menyoroti betapa pentingnya memiliki pilihan dan fleksibilitas untuk hidup sesuai keinginan kita, dan bagaimana investasi yang bijak dapat membantu kita mencapainya. Morgan Housel dalam The Psychology of Money mengingatkan kita akan paradoks pria di dalam mobil, di mana orang cenderung menilai kita berdasarkan barang-barang mewah yang terlihat seperti mobil mahal. Namun, membeli barang-barang mewah untuk mengesankan orang lain justru menjauhkan kita dari kekayaan yang sebenarnya. Housel juga mengajak kita untuk merenungkan bahwa keputusan finansial yang kita buat seharusnya tidak didorong oleh keinginan untuk pamer, tetapi oleh tujuan jangka panjang kita untuk mencapai kebebasan finansial dan kesejahteraan. Kita juga diajarkan untuk memahami bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang barang-barang yang kita miliki, tetapi tentang pilihan dan fleksibilitas yang kita punyai, sehingga dapat hidup sesuai dengan keinginan kita sendiri. Morgan Housel dalam The Psychology of Money juga menyoroti pentingnya menabung, bahkan tanpa tujuan spesifik. Menabung adalah kebiasaan yang lebih penting daripada hanya memikirkan tujuan spesifiknya. Kebiasaan menabung memberikan fleksibilitas dan peluang di masa depan yang tidak dapat kita duga, memungkinkan kita untuk menghadapi berbagai situasi dengan lebih percaya diri. Housel mengajak kita untuk memahami bahwa memiliki simpanan dapat memberikan kita kebebasan dan ketenangan pikiran, serta memberikan kita kemampuan untuk mengambil peluang keuangan yang mungkin muncul di masa depan. Ini adalah landasan penting dalam perjalanan investasi kita, di mana disiplin menabung membantu kita mencapai tujuan keuangan jangka panjang dengan lebih baik. Dalam dunia investasi di pasar modal, salah satu konsep yang paling penting, namun sering diabaikan adalah keajaiban compounding. Morgan Housel dalam The Psychology of Money menjelaskan bahwa compounding adalah kunci kekayaan, tetapi memerlukan waktu yang sangat panjang. Hal ini berarti, kesabaran dan konsistensi menjadi lebih penting daripada mencari imbal hasil yang tinggi dalam jangka pendek. Housel mengajak kita untuk memahami bahwa dengan tekun menanam investasi dan membiarkan waktu bekerja, kita dapat mencapai kekayaan yang berkelanjutan. Ia menekankan, ketidaksabaran dan keinginan untuk mendapatkan hasil instan dapat menggagalkan tujuan keuangan kita, sehingga penting untuk tetap berfokus pada strategi jangka panjang dan percaya pada proses compounding. Morgan Housel dalam The Psychology of Money juga mengingatkan kita untuk selalu bersiap menghadapi kejutan dan kejadian yang tak terduga. Dunia ini penuh dengan ketidakpastian, oleh karena itu, penting untuk merencanakan keuangan dengan memberikan ruang untuk kesalahan dan ketidakpastian. Jangan terlalu percaya pada prediksi jangka panjang, karena para ahli pun tidak bisa meramalkan masa depan dengan akurat. Housel mengajak kita untuk tetap fleksibel dan adaptif dalam menghadapi perubahan, serta untuk selalu mempertimbangkan berbagai skenario yang mungkin terjadi. Ini membantu kita mengelola risiko dengan lebih baik dan menjaga stabilitas keuangan kita di tengah ketidakpastian. Dalam perjalanan investasi di pasar modal, penting untuk menyadari bahwa tujuan dan keinginan sobat akan berubah seiring waktu. The Psychology of Money menekankan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi sebagai kunci dalam perencanaan keuangan jangka panjang. Ini berarti sobat harus selalu siap untuk menyesuaikan rencana keuangan sesuai dengan perubahan kebutuhan dan impian hidup. Housel mengajak kita untuk memahami bahwa berinvestasi bukanlah tentang mencapai satu tujuan tetap, tetapi tentang menjaga keseimbangan dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi perubahan yang tidak terduga. Sikap ini akan membantu sobat membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan relevan sepanjang kehidupan sobat. Ketika membahas investasi di pasar modal, penting untuk memahami peran antara pesimisme dan optimisme. Morgan Housel dalam The Psychology of Money menyatakan, pesimisme seringkali terdengar lebih pintar dan cenderung mendapatkan perhatian, karena mencerminkan risiko yang mungkin terjadi. Namun, dalam jangka panjang, optimisme adalah kekuatan yang mendorong pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. Housel juga mengajak kita untuk lebih fokus pada potensi dan peluang yang ada, daripada hanya melihat hambatan. Optimisme inilah yang mendorong inovasi, investasi, dan kemajuan yang berkelanjutan. Dengan memahami keseimbangan antara mengantisipasi risiko dan mengejar peluang, kita dapat membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan berorientasi pada masa depan. Dalam investasi di pasar modal, penting untuk memahami kapan untuk merasa cukup adalah keterampilan yang sangat berharga. The Psychology of Money menekankan bahwa keinginan untuk selalu mendapatkan lebih banyak bisa menjadi tak ada habisnya, justru mengurangi kebahagiaan kita. Housel mengajak kita untuk mendefinisikan apa arti cukup bagi diri kita sendiri, dan berpegang teguh pada definisi tersebut. Ini membantu kita menjaga keseimbangan antara mengejar keuntungan finansial dan mencapai kepuasan pribadi, serta menghindari perangkap keserakahan
yang bisa merusak tujuan keuangan jangka panjang. Dengan memahami konsep ini, kita dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana dan memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Dalam investasi di pasar modal, penting untuk selalu menyediakan ruang untuk kesalahan. Morgan Housel dalam The Psychology of Money menekankan, mengelola keuangan dengan baik membutuhkan margin of safety atau ruang aman yang cukup. Housel mengingatkan kita bahwa ruang aman ini adalah kunci untuk bertahan dari kesalahan dan kejadian tak terduga. Dengan memiliki cadangan finansial yang memadai, kita bisa menghadapi berbagai situasi yang tidak terduga tanpa harus merusak rencana investasi jangka panjang kita. Fleksibilitas dalam mengelola keuangan membantu kita mengurangi risiko dan memastikan stabilitas keuangan di tengah ketidakpastian pasar. Dalam perjalanan investasi di pasar modal, penting untuk menyadari bahwa setiap orang memiliki titik ketika mereka akan mempercayai mitos atau cerita yang menenangkan tentang uang, terutama saat menghadapi kesulitan. Morgan Housel dalam The Psychology of Money mengingatkan kita untuk waspada terhadap cerita yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Housel mengajak kita untuk selalu skeptis dan kritis terhadap informasi yang kita terima, terutama jika terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Mitos dan cerita seperti ini bisa menjadi jebakan yang merugikan keputusan finansial kita. Dengan memahami hal ini, kita dapat lebih bijaksana dalam mengelola keuangan dan menghindari godaan untuk mempercayai janji-janji yang tidak realistis. Dari berbagai wawasan yang disajikan oleh Morgan Housel dalam The Psychology of Money, sobat belajar bahwa keberhasilan finansial lebih banyak ditentukan oleh perilaku kita dengan uang daripada kecerdasan finansial semata. Setiap orang memiliki pandangan unik tentang uang yang dibentuk oleh pengalaman pribadi mereka, dan penting untuk menghargai perbedaan tersebut. Dalam mengelola uang, bersikap wajar bisa lebih penting daripada selalu rasional, karena keputusan finansial yang kita buat harus masuk akal secara pribadi. Kekayaan yang sebenarnya adalah fleksibilitas dan pilihan yang kita miliki, bukan barang mewah yang terlihat. Tujuan utama dari mengelola keuangan adalah untuk memberi kita kendali atas waktu dan hidup kita. Menabung tanpa tujuan spesifik memberikan fleksibilitas untuk masa depan yang tidak terduga, dan kesabaran serta konsistensi dalam investasi adalah kunci untuk menikmati keajaiban compounding. Bersiaplah menghadapi kejutan dan jangan terlalu percaya pada prediksi jangka panjang, serta ingatlah bahwa tujuan dan keinginan kita akan berubah seiring waktu, sehingga fleksibilitas adalah kunci. Optimisme dalam berinvestasi mendorong pertumbuhan dan kemajuan, sementara mengetahui kapan merasa cukup, membantu menjaga keseimbangan dan kebahagiaan. Terakhir, selalu sisakan ruang untuk kesalahan dalam perencanaan keuangan sobat, dan waspadai cerita yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan, agar sobat bisa membuat keputusan finansial yang bijaksana dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Gimana? Apakah sobat menemukan insight menarik dari video kali ini? Jika sobat punya pertanyaan atau ide untuk topik selanjutnya, jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Selain itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, untuk terus mendapatkan konten edukasi seputar pasar modal yang pastinya akan sangat berguna. Terima kasih banyak sudah menonton, dan nantikan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa.